Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Hari ini kita kembali lagi bertemu dengan saya, Farhan Rinadi Gunawan. Kita akan membahas salah satu materi dalam lab pengantar aplikasi komputer di semester genap tahun 2019-2020 ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan 20 detik. Siapkan masker kalau Anda berkendara keluar atau Anda bepergian keluar. Mudah-mudahan kita akan selalu terjaga dalam keadaan sehat walafiat, terutama dalam masa pandemik wabah COVID-19 ini. Materi yang akan saya sampaikan untuk pertemuan sekarang adalah mengenai mail merge, atau kita membuat mail merge. Salah satunya dari mail itu surat atau merge itu digabung, yaitu kita akan menggabungkan dokumen berupa surat dalam Word, sehingga dari satu dokumen kita bisa mendapatkan sumber data dari yang lainnya dan kita bisa manfaatkan. Kita contohkan bahwa misalkan kalau kita memiliki satu buah surat atau undangan yang akan kita sebarkan kepada beberapa resipien atau beberapa penerima suratnya. Kalau misalkan hanya beberapa atau 5-10 surat, mungkin kita bisa secara manual buat 10 surat sebuah dokumen. Tapi bicaranya kalau kita misalkan kita akan mengirimkan penawaran ke perusahaan atau rekanan kita yang jumlahnya ratusan bahkan mungkin ribuan. Hal ini memungkinkan kalau kita misalkan sekarang dalam bahasa offline tidak memungkinkan, kita bisa kirimkan secara online dan kita memberikan sentuhan pribadi. Artinya bahwa kita memberikan surat tujuannya ke siapa, lalu penawaran-penawaran tertentu seperti apa ke perusahaan tersebut. Nah, di mail merge ini kita akan hanya membuat satu buah surat saja, dan itu akan digunakan untuk semua undangan yang kita tentukan, atau semua alamat yang kita tentukan. Nah, ini memungkinkan bahwa dengan menggunakan fasilitas yang ada di Microsoft Word berupa mail merge, nah, kita dapat melakukannya dengan mudah tanpa harus mengetikkan semua surat ke 1000 data berupa surat undangan. Tapi satu saja suratnya, yang disebut dengan master surat, dan kita hubungkan dengan sebuah database surat. Nah, kurang lebih pemanfaatan seperti ini, bahwa misalkan kita memiliki surat berupa penawaran harga, kita tunjukkan kepada beberapa rekanan kita, seperti ini. Di sini ada rektor, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, adanya di alamat di sini, di kotanya di Bogor dengan kode pusat tertentu misalkan. Nah, kita dapatkan berdasarkan database yang ada di sini. Kita punya kolom jabatan, kolom alamat, kolom jalan, kolom kode pos, dan kolom kota. Tinggal kita masukkan sebagai penentu bahwa ini adalah name field-nya atau field name-nya adalah rektor. Berarti dia akan kita tentukan untuk lokasi jabatan di sini. Seperti itu kira-kira. Nah, contohnya adalah bahwa misalkan saya sudah buatkan di sini ada template surat. Template surat pada bagian Word ini sudah jadi. Ini ada sebuah surat dari PT Karans Komputer berupa penawaran harga di bulan Agustus 2020. Nah, surat yang pertama ditujukan kepada rektor. Di sini ada berupa penawaran barang. Nah, ketika kita klik next data resipiennya, dia akan menampilkan data yang lain, yaitu kepada Kepala Baum Seti Satuan. Jangan suka-suka ada di Jakarta kode pos tertentu. Kita klik next lagi. Nah, kita juga memiliki penawaran ke perusahaan berikutnya. Seperti itu. Di sini dicontohkan ada 5 buah resipien. Nah, dengan menggunakan mail merge, kita cukup menggunakan satu buah master surat dan datanya kita gunakan dengan data yang kita miliki tadi. Misalkan datanya ada di ini ya. Nah, datanya seperti ini. Oke, kita mulai saja. Nah, akan kita mulai dari sebuah template surat. Anda bisa buat format surat seperti ini atau format surat yang Anda bisa buat
bentuknya apapun itu. Di sini dicontohkan ada satu buah dokumen seperti ini, PT Reference Komputer dengan logo. Logo kita bisa gunakan di belakangan nanti. Saya gunakan Microsoft Word. Ini masih kosong. Di sini ada satu buah atau beberapa tampilan menampilkan jabatan, alamat, jalan, kota, dan kode pos. Inilah nanti yang akan menentukan data mana yang akan tampil. Ini tidak harus diketikkan, hanya sebagai penanda saja. Saya bisa hapus seperti ini. Ini juga bisa saya hapus dulu. Ini saya hapus. Artinya di sini akan kita tentukan akan tampil siapa dan di mana menggunakan surat ini. Format suratnya kalau sudah Anda buat, kita mulai dengan mengetikkan pada menu mailing. Mailbox adanya di menu mailing, di Office yang saya gunakan. Kita akan mulai dengan mengklik Start Mail Merge. Nah, sebagai informasi bahwa kita bisa buat surat berupa letters, email message, envelope, label, dan directory. Artinya apa? Bahwa dengan menggunakan Mailbox kita bisa menggunakannya untuk membuat letters, surat-surat yang akan dikirimkan ke lebih dari satu penerima atau memiliki konsep di mana ada data yang berbeda. Email message sama, misalkan kita bisa mengirimkan berupa email atau menggunakan fitur email. Di sini kita bisa integrasikan dengan Outlook. Lalu envelope atau amplop, bahwa kita juga bisa membuat, kalau kita mau kirimkan menggunakan ekspedisi, kita bisa buat print out dalam amplop secara langsung tanpa kita harus menggunakan label. Artinya kita print dalam amplop itu sendiri. Lalu ada label. Label sendiri bahwa kalau misalkan Anda mengirimkan, Anda punya rencana menikah di tahun ini misalkan, tapi kemungkinannya kalau di bulan ini tidak memungkinkan ada prasmanan atau undangan, mungkin harus ditunda dulu. Tapi kalau misalkan Anda ingin mengirimkan surat undangan di tahun depan, misalkan Anda akan menikah, nah biasanya di undangannya ditempel stiker label. Nah, bagaimana cara mencetak stiker label? Maka itu bisa manfaatkan Mailbox yang ada di Microsoft Word. Sehingga dengan satu kali klik, satu kali print dalam satu lembar, misalkan ada 4 kali 4, berarti ada 16 alamat yang bisa tercetak secara langsung. Nah, kita bisa manfaatkan Mailbox sehingga tidak harus manual satu-satu. Seperti itu. Kita mulai dari letters, artinya bahwa akan membuat surat yang akan kita tujukan ke beberapa resipien. Berikutnya, tinggal kita klik select recipient. Select recipient ini memiliki 3 pilihan, yaitu type a new list, kita bisa ketikkan daftar yang baru. Lalu ada use an existing list. Kalau datanya sudah Anda miliki, sudah Anda simpan, misalkan di Word itu sendiri, di Excel, atau di database, MS Access, kita bisa use, kita bisa gunakan. Atau Anda bisa choose from Outlook contact. Memungkinkan kalau Anda bekerja di perusahaan, sehingga datanya misalkan emailnya menggunakan email Outlook, di mana data kontaknya di-manage dengan baik, kita bisa choose from Outlook contact. Data kontak seperti misalkan kalau Anda gunakan Google Mail, maka data kontaknya pasti ada di sana. Nah, di sini menggunakan Outlook contact. Saat ini kita akan type a new list. Nah, akan muncul kotak dialog new address list seperti ini. Di sini Anda tinggal mengetikkan informasi untuk siapa yang akan menerimanya nanti. Kalau Anda mau menambahkan entry, tinggal klik new entry. Atau data baru, tinggal klik new entry. Kalau mau menghapus, Anda klik delete entry. Kalau Anda punya data yang banyak sekali, Anda klik find untuk mencari data entry tertentu. Misalkan kotanya di mana atau nama perusahaannya apa, nanti akan ditemukan. Dan kita tahu tadi bahwa kita memiliki data seperti ini. Kita punya jabatan, alamat, jalan, kode pos, dan kota. Lalu bagaimana cara memasukkannya ke dalam Word? Nah, caranya adalah karena di sini hanya menampilkan title, first name, last name, ini standar dari Microsoft Word, kita butuh field name yang lain. Kita klik customize column. Nah, kolom-kolom yang ada di sini Anda bisa hapus, Anda bisa tambahkan, atau Anda bisa rename. Misalkan kalau saya akan menghapus email address saya tidak butuhkan, saya klik delete. Di sini ada konfirmasi. Ketika Anda menghapus field email address, semua informasi yang ada di sana akan dihapus. Jadi kalau misalkan Anda punya data yang banyak yang sudah diisikan dan ada field name email address di sana, ketika Anda hapus fieldnya, maka datanya akan hilang juga. Ini harap hati-hati.
karena di sini saya baru membuat, datanya masih kosong, saya tidak ada masalah ketika mengklik hapus. Jadi bisa Anda hapus semua, Anda juga bisa rename seperti ini. Langsung rename misalkan jabatan. Kita punya jabatan, lalu berikutnya kita punya alamat jalan kode pos kota. Add alamat, klik OK. Add jalan, klik OK. Add kode pos, oke, dan add kota. Oke, kode pos kota. Kalaupun terbalik ini tidak jadi masalah karena kita bisa tentukan baik di sini menggunakan klik move up, kita mau tindakan ke atas, atau pada saatnya nanti kita gabungkan di sana, kita masukkan yang jabatan ini paling akhir tidak masalah. Atau kota ada di atas tidak masalah. Saya klik OK. Di sini masih kosong, kita mau masukkan datanya, misalkan di sini adalah rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Kode voice dan di Kota Bogor. Untuk menampilkan lebih dari satu data nanti supaya terlihat perbedaannya, saya klik new entry. Di sini rektor, di sini ada ketua. Saya anggap bahwa ada si Kesatuan Jalan nomor 10. Kode posnya adalah 16173 di Jakarta. Ini sampel saja. Kita gunakan 3 buah data saja. Yang ketiga adalah Direktur PT Sukamaju. Oh ya, untuk berpindah antar field dari jabatan, di sini tadi Direktur, untuk berpindah saya tekan tab di keyboard. Oke. Tab. Jalan Senang nomor 10. Kode posnya 16161 ada di Sukabumi. Oke, 3 buah data sudah saya masukkan. Saya tinggal klik OK. Nah, berikutnya Microsoft akan meminta Anda untuk menyimpan list address tersebut atau daftar alamat tersebut untuk Anda simpan. Ini harus Anda simpan karena kalau tidak disimpan, maka data yang tadi sudah kita masukkan akan hilang. Nah, terus timbul pertanyaan, Pak, sekian banyaknya data yang misalkan dimasukkan tadi akan hilang kayak gitu aja? Iya. Terus bagaimana kalau kita punya datanya misalkan sampai ratusan, sampai ribuan? Nah, kita bisa gunakan aplikasi yang lain. Gunakan Microsoft Excel. Kenapa? Karena Excel akan lebih mudah ketika Anda memasukkan data yang sekian banyak dibandingkan dengan Word yang seperti ini. Walaupun Anda buat dulu data, misalkan 3 buah data dulu, lalu Anda simpan, pasti yang Word juga bisa kita edit. Saya simpan dulu. Ini saya simpan dengan nama database. Klik. Lihat, Microsoft Office Address List. Ekstensinya adalah .mdb. Ini merupakan salah satu pengelola database yang berasal atau digunakan oleh Microsoft itu sendiri. Saya klik save. Tadi suratnya ada di sini. Ini dia. Nah, apakah dengan menambahkan tadi recipient list sudah selesai fungsi dari mail merge-nya? Sudah, secara data dan master surat sudah Anda miliki. Tinggal Anda mau simpan di mana. Kalau Anda masih mau mengedit, Anda tinggal klik edit recipient list yang tadi, maka akan tampil seperti ini. Ini ada pemilihan bahwa Anda mau data source-nya apa yang mau ditampilkan dan apa yang tidak mau ditampilkan ada di sini. Atau Anda bisa melakukan sorting, misalkan seperti ini. Nah, lalu kalau data yang tadi mau diedit, bagaimana caranya? Tinggal klik data source, klik edit. Nah, ini dia. Modul pengeditannya sama dengan yang tadi. Ketika Anda memasukkan pertama kali, klik OK.
Kalau setelah edit, kalau ada perubahan, biasanya akan meminta konfirmasi apakah Anda mau mengupdate data resipiennya dan menyimpan dalam database MDB. Kalau Anda melakukan perubahan dan ingin disimpan, klik yes. Kalau tidak, maka perubahannya tidak akan disimpan. Klik OK. Nah, tadi di contoh di sini ditampilkan ada, nah seperti ini. Kepada YTH ada kurung siku atau kurang dari 2 buah, dan ini kurang lebih dari 2 buah. Ini tidak digunakan di Word, di keyboard maksud saya, dengan cara mengetikkan. Jadi tidak dengan cara mengetikkan seperti ini, karena hasilnya akan berbeda. Ini tidak ada makna terkait dengan mail merge itu sendiri. Yang harus Anda lakukan adalah Anda klik pada mailing, ada yang namanya insert merge field. Masukkan field yang akan kita gabungkan nanti. Kepada YTH kita masukkan klik jabatan, bisa seperti ini. Saya lihat dulu. Nah, lalu ada D-nya ada di bawah. Setelah jabatan saya tekan enter dulu. Anda klik insert merge field atau bisa klik di sini, muncul seperti ini. Setelah jabatan ada alamat, klik insert. Ini tidak keluar. Lalu kalau saya klik lagi jalan, saya pilih insert, maka dia akan ada di sini. Terserah, nanti nggak masalah, tinggal Anda klik di antara field ini, Anda enter, boleh. Jalannya sudah, D-nya sudah, kita masukkan kotak, dan kode pos. Kita kasih jarak pakai spacebar, ada kode pos. Nah, seperti ini. Saya berusaha dulu. Ini saya tebalkan. Seperti ini boleh. Ini bisa tebalkan, boleh, untuk melihat bagaimana perbedaannya. Kalau sudah Anda masukkan insert merge field seperti yang tadi saya contohkan, tinggal Anda klik preview result. Hasilnya kita preview, tampilan awalnya dulu. Nah, seperti ini. Tadi karena sudah kita sortir, maka yang tampil pertama adalah ketua satuan. Kalau saya klik next, akan muncul director. Saya klik next, akan muncul rektor, seperti ini. Nah, karena tadi sudah kita sortir, maka tampilan rektor yang tadi kita ketik, dia ada di ujung. Inilah hasil akhir dari mail merge yang kita gunakan untuk menampilkan dalam sebuah surat penawaran harga. Nah, manfaat lainnya dari mail merge adalah kita bisa find recipient. Kalau Anda datanya sudah banyak, ratusan bahkan ribuan, kita bisa cari menggunakan kata kunci tertentu. Misalkan saya mengetikkan sektor. Login, Anda akan mencarinya di mana? Misalkan di semua field, semua kolom, atau field tertentu. Kalau Anda tahu bahwa ada di jabatan, maka klik jabatan. Kalau all field akan mencari di semua field. Nah, ini dia, akan tampil rektor. Oke, itu mail merge-nya. Kalau mau Anda edit, Anda unklik lagi, atau klik lagi untuk menonaktifkan preview result. Ini akan muncul lagi. Kalau Anda edit seperti ini, bisa nggak Pak? Bisa, tapi dia akan kembali lagi ke bentuk awalnya. Seperti ini. Jadi mail merge, saya ulangi bahwa untuk membuat sebuah mail merge, Anda bisa klik mailing, mulai dari start mail merge. Sebelumnya pasti ini belum aktif semuanya. Kalau sudah aktif berarti sudah sedang dalam mode mail merge. Anda klik letter, Anda pilih recipient atau select recipient, tap a new list kalau Anda mau mulai menggunakan Word. Anda bisa juga gunakan Excel. Kalau Anda gunakan Excel, tadi seperti yang saya sampaikan, use an existing list. Kalau sudah, Anda mau edit, masukkan 1-2 data dulu. Anda mau edit, tinggal klik data source, klik edit, Anda tambahkan new entry, misalkan berikutnya adalah general manager. Kita maju terus.
Ini kita gunakan yang asal saja. Ini ada di misalkan di Bandung. Saya klik OK, karena ada perubahan saya ingin simpan, maka saya tinggal klik yes, ada di sini. Tadi kita sudah sortir, kita mau sortir lagi ke yang awal. Karena dia sortir menggunakan, nah ini dia, rektor, kedua general manager, director. Klik OK, saya preview lagi, yang pertama adalah rektor. Next ini menentukan jumlah data ada di berapa. Kalau Anda klik kelas record, maka akan tampil data yang terakhir. Ini first record, ini next record, ini previous record atau record sebelumnya. Nah, kalau sudah output dari mailbox ini, kita tinggal langsung print saja, misalkan file print seperti ini, tidak masalah. Anda gunakan printer yang tersedia, misalkan saya gunakan ke PDF. Kalau ini satu-satu, bagaimana kalau ingin saya gabungkan outputnya ke print masing-masing? Saya bisa klik print dokumen seperti ini. Merge to printer, gabungan ke dalam printer, atau kita print. Saya mau print semua recordnya, klik all. Saya mau current record, berarti hanya record yang sedang aktif, record 1 di sini. Saya mau dari 1 sampai dengan 10, karena saya data hanya ada 4, sekarang 1 sampai 3 saja. Klik OK. Saya mau print ke printer misalkan, maka akan keluar lagi print berupa halaman 1, halaman 2, halaman 3. Jadi akan ada 3 lembar surat yang akan tercetak dengan masing-masing datanya menggunakan data yang berbeda. Kalau saya gunakan ke PDF, saya coba. Karena tadi coba print, saya coba print, saya klik save. Outputnya kita lihat adalah, nah hanya 1 file. Kalau ke PDF, kalau recordnya langsung sekaligus. Kita lihat hasilnya, ini ada 1, 2, 3 halaman. Dan 1 adalah ke rektor, yang kedua adalah ke STY, kesatuan, ketua, yang ketiga adalah ke general manager. Kita lihat mereka semuanya memiliki master surat yang sama, hanya saja datanya yang berbeda-beda. Oke. Mungkin akan terlihat kalau kita gunakan finish and merge print dokumennya ke printer saja yang biasa, nanti akan tercetak. Kalau ke PDF dia masih dalam satu file, tapi Anda bisa nanti di split menggunakan PDF splitter, nanti akan masing-masing. Yang lainnya yaitu adalah edit individual dokumen. Kalau send email message berarti Anda bisa mengirimkan ke atau sebagai email. Kalau edit individual dokumen, Anda perhatikan, saya punya surat .docx. Saya klik edit individual dokumen. Kalau saya klik all, merge record, dan saya pilih all, ini akan digabungkan ke sebuah dokumen yang baru. Klik OK. Nah, berubah menjadi letter 1. Mail merge-nya, mailingnya tidak aktif. Artinya bahwa ini bukan lagi menggunakan sebuah dokumen yang memiliki format mail merge yang sedang aktif. Nah, di sini rektor, di sini hanya tulisan biasa, teks biasa. Lalu ada beberapa halaman ini kita lihat, ada 4 page 1 of 4. Ketua di halaman kedua, halaman ketiga adalah general manager, dan berikutnya adalah direktur. Nah, jadi kita gabungkan ke dalam satu buah dokumen yang baru, seperti itu. Artinya, Word-nya sekarang bertambah. Yang letter 1 ada, yang surat .doc tetap ada juga. Nah, seperti itu. Kurang lebih materi untuk Microsoft Word membuat mailbox seperti itu. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, untuk kita semua. Kita berbagi ilmu. Tetap sehat, tetap semangat dalam perkuliahan di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Kita doakan mudah-mudahan yang terbaik, sehingga pandemi sudah segera berubah dan
persiapan Anda melakukan UTS, silahkan dimanfaatkan mungkin sebaik mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.